Ketika mereka membuat salah, Bapak, maka hari ini kami ingin membacakan 9 tuntutan itu, Bapak, yang telah ada di tangan saya. Dan nanti saya mohon kepada Bapak Dewan yang terhormat ini menandatangani, karena ada spanduk yang besar tadi itu tuntutannya dari sini ke depan, dan itu ditandatangani oleh masyarakat Kabupaten Sambas, dan itu ditandatangani oleh masyarakat Kabupaten Sambas. Jadi kami aktif di Kabupaten. Ayo Bapak, ke depan. Anggota DPRD Kabupaten Sambas masa jabatan 2014-2019 yang kebanyakan juga duduk kembali menjadi legislator di periode 2019-2024 terpaksa mengambil pernyataan sikap. Hal ini menyikapi adanya informasi yang disebar dan tersebar berkaitan dengan dana hibah. Awalnya anggota DPRD Kabupaten Sambas masa jabatan 2014-2019 melakukan rapat internal sebelum akhirnya memanggil sejumlah awak media yang ada di Kabupaten Sambas untuk konferensi pers menyampaikan pernyataan sikap yang poin-poinnya sudah disepakati bersama. Ketua DPRD Kabupaten Sambas Haji Abu Bakar SPDI didampingi anggota DPRD Kabupaten Sambas masa jabatan 2014-2019 mengatakan anggota DPRD Kabupaten Sambas masa jabatan yang lalu menyampaikan ke publik terkait informasi yang akhir-akhir ini sudah sedemikian liar, sporadis tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi terhadap dana hibah yang kemudian disebutkan mencapai 80 miliar rupiah. Disampaikannya informasi tersebut sudah mengarah kepada pembunuhan karakter, bahkan bernuansa fitnah, serta substansi yang lebih mengarah pada kebohongan. Mengacu pada tiga hal itu, anggota DPRD Kabupaten Sambas masa jabatan 2014-2019 maka ada beberapa catatan hukum terhadap informasi tersebut, di mana itu sudah mengarah pada peradilan yang dilakukan dengan melalui penulisan atau pembicaraan dari satu sisi pihak secara bias yang seakan-akan sudah terbukti bersalah telah melakukan perbuatan korupsi. Press Release DPRD Kabupaten Sambas terhadap pemberitaan dugaan korupsi sebesar 80 miliar pada tahun anggaran 2018. Sambas, 12 Maret 2020. Kami, anggota DPRD Kabupaten Sambas untuk masa periode 2014 sampai dengan 2019 menyampaikan kepada publik terkait pemberitaan di berbagai media, baik media cetak maupun media online, yang akhir-akhir ini kami nilai sudah sedemikian liar, sporadik tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi terhadap dana hibah yang kemudian di berbagai media dikatakan sebesar 80 miliar. Pemberitaan tersebut sudah mengarah kepada pembunuhan karakter, bahkan bernuansakan fitnah serta substansi yang lebih mengarah pada kebohongan atau hoax. Press release ini kami lakukan sebagai bagian dari hak jawab setiap warga negara, juga kami tentunya terhadap berbagai macam pemberitaan yang tersebar di berbagai media tersebut. Satu, bahwa lembaga atau orang-orang tertentu yang melalui akun Facebook yang mengatakan bahwa DPRD telah melakukan korupsi dana hibah sekitar 80 miliar tersebut bukanlah lembaga atau orang-orang yang memiliki kewenangan dalam menentukan adanya tindak kerugian negara, dan karenanya mereka tidak memiliki kewenangan dalam menentukan besaran kerugian negara. Dua, bahkan besaran kerugian yang disampaikan dan diberitakan tersebut 80 miliar tidak pernah adanya konfirmasi dari kami sebagai pihak yang memahami betul persoalan anggaran tersebut, sehingga pemberitaan tersebut merupakan pembohongan publik
serta sudah mengarah pada fitnah dan pencemaran nama baik. 3. Bahwa pemberitaan yang tersebar tersebut sesungguhnya mereka tidak memahami, tidak mengetahui dengan baik akan adanya perubahan sistem standar akuntansi pemerintah dalam penganggaran. Mengacu pada hal ini tersebut di atas, maka ada beberapa catatan hukum kami terhadap pemberitaan berbagai media tersebut, yaitu antara lain: 1. Pemberitaan tersebut sudah mengarah pada trial by the press, penghakiman media terhadap kami, seakan-akan kami sudah terbukti bersalah telah melakukan perbuatan korupsi. Ini tentunya dalam sebuah negara hukum tidak dapat dibenarkan, dan dalam negara hukum seharusnya pemberitaan yang dilakukan oleh media harus mengacu pada kode etik jurnalistik yang sangat mengedepankan fakta, bukan penciptaan opini tanpa bukti dan tanpa klarifikasi. Padahal dalam negara hukum, asas praduga tidak bersalah harus dijunjung tinggi. 2. Bahwa pemberitaan yang beredar ini sudah mengarah pada pembunuhan karakter, pemberitaan bohong atau hoax, dan sudah mengarah pada pencemaran nama baik kami. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami anggota DPRD Kabupaten Sambas akan melakukan beberapa langkah hukum dan politik sebagai bagian dari hak yang kami miliki. Adapun beberapa langkah yang kami maksud adalah sebagai berikut. 1. Langkah politik. Langkah politik yang akan kami ambil adalah kami akan memanggil lembaga yang sudah memberitakan tanpa fakta tersebut guna mengklarifikasi pemberitaan yang sudah semakin tidak benar ini. 2. Langkah hukum. Adapun langkah hukum yang akan kami ambil adalah langkah baik melalui jalur pidana maupun langkah jalur perdata. Demikian tulis ini kami buat. Terima kasih. Anggota DPRD Kabupaten Sambas masa jabatan yang lalu akan melakukan langkah hukum dan politik. Ia mengatakan langkah politik yang ia ambil adalah akan memanggil lembaga yang sudah memberitakan tanpa fakta tersebut guna mengklarifikasi pemberitaan yang sudah semakin tidak benar. Kemudian langkah hukum yang akan selanjutnya diambil adalah melalui jalur pidana maupun jalur perdata.